لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. وجاءوا على قميصه بدم كذب
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf
termasuk hamba kami yang terpilih. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Dia, perempuan itu, berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan, atau dihukum dengan siksa yang pedih? قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Dia, Yusuf, berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang dusta. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang benar. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.